Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulandari Guntur dari jurusan Administrasi Negara. Pada video ini saya akan mempresentasikan mengenai dua materi. Yang pertama tentang pengertian dan sumber hukum internasional, dan materi kedua yaitu tentang implikasi hukum internasional dalam hubungan antar bangsa. Kedua, sumber hukum internasional. 1. Traktat dan perjanjian internasional. Perjanjian yang disepakati oleh dua atau lebih negara. Contoh, Perjanjian Paris tentang perubahan iklim, Perjanjian non-proliferasi nuklir. 2. Kebiasaan internasional. Praktik umum yang diterima sebagai hukum dan diakui oleh negara-negara ini biasanya berkembang dari praktik berulang dan konsisten oleh negara-negara dalam jangka waktu yang lama. 3. Prinsip-prinsip umum hukum yang diakui oleh negara beradab. Prinsip hukum dasar yang diakui oleh sebagian besar negara. Contoh, prinsip kesetaraan, keadilan, dan integritas. 4. Keputusan pengadilan dan doktrin terkenal. Putusan pengadilan internasional seperti Mahkamah Internasional dan keputusan oleh badan-badan arbitrasi internasional dapat menjadi sumber hukum internasional. 5. Pendapat ahli dan penelitian hukum. Pendapat ahli hukum internasional dan karya akademik dapat memberikan panduan dan penafsiran dalam memahami dan menerapkan hukum internasional. Hukum internasional terus berkembang seiring dengan perubahan dalam hubungan internasional dan tantangan global, seperti perubahan iklim dan keamanan siber. Materi kedua yaitu implikasi hukum internasional dalam hubungan antar bangsa. Hukum internasional memiliki berbagai implikasi penting dalam hubungan antar bangsa. Berikut adalah beberapa implikasi utama. 1. Perdamaian dan keamanan internasional. Hukum internasional berperan dalam mencegah konflik antar negara melalui berbagai perjanjian dan mekanisme resolusi sengketa. Contoh, Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB yang mengatur penggunaan kekuatan militer dan mengedepankan penyelesaian damai. 2. Hak asasi manusia. Hukum internasional menetapkan standar perlindungan hak asasi manusia yang harus dihormati oleh semua negara. Contoh, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia atau UDHR dan Konvensi PBB tentang hak-hak anak. 3. Perdagangan internasional. Hukum internasional menyediakan kerangka kerja untuk perdagangan antar negara yang adil dan transparan. Contoh, Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO yang mengatur tarif dan hambatan perdagangan lainnya. Lingkungan hidup. Hukum internasional menetapkan aturan untuk melindungi lingkungan global, termasuk perjanjian tentang perubahan iklim dan perlindungan keanekaragaman hayati. Contoh, Protokol Kyoto dan Konvensi Keanekaragaman Hayati. 5. Pengaturan wilayah dan perbatasan. Hukum internasional membantu dalam menyelesaikan sengketa perbatasan dan klaim wilayah antar negara. Contoh, Konvensi PBB tentang hukum laut yang mengatur batas-batas maritim dan eksploitasi sumber daya laut. 6. Perlindungan pengungsi dan migran. Hukum internasional melindungi hak-hak pengungsi dan migran melalui konvensi dan perjanjian internasional. Contoh, Konvensi PBB tentang status pengungsi dalam tahun 1951.
keadilan internasional. Hukum internasional berfungsi untuk menegakkan keadilan global melalui pengadilan internasional seperti Mahkamah Internasional dan Pengadilan Kriminal Internasional. 8. Kerjasama dalam penanggulangan kejahatan transnasional. Hukum internasional mendukung kerjasama antar negara dalam penanggulangan kejahatan transnasional seperti terorisme, perdagangan manusia, dan perdagangan narkoba. Contoh konvensi PBB melawan kejahatan terorganisir transnasional. 9. Kerangka kerja diplomatik. Hukum internasional menetapkan aturan untuk hubungan diplomatik antar negara, termasuk hak-hak dan kekebalan diplomatik. Contoh, Konvensi Wina tentang hubungan diplomatik (1961). Implikasi ini menunjukkan bahwa hukum internasional berperan penting dalam menciptakan tatanan dunia yang lebih teratur, adil, dan damai. Negara-negara harus mematuhi aturan-aturan ini untuk menjaga hubungan baik dan menghindari konflik.